Howdilats, nama saya Martinus Alex Pamero dari STKIP PGRI Banjarmasin dengan NPM 30622 dan di sini saya akan memberikan materi tentang konteks clause. Nah, pasti di dalam bahasa Inggris itu kan pasti ada kata-kata yang sulit kita pahami, yang bahkan jarang kita dengar, dan bahkan kita nih harus terpatok sama kamus dalam mengerti maknanya itu. Apalagi kalau kita sebagai yang baru-baru aja nih belajar bahasa Inggris, terus ada orang luar nanya atau bicara tentang kita dengan bahasa yang tinggi atau bahasa yang akademik, kan kita nggak mungkin tuh nyari kamus gitu. Gimana kamus nyari kamus gitu, nggak mungkin kan. Nah, jadi ada teknik yang namanya konteks clause. Konteks clause ini dia sangat berguna dalam memahami kata-kata akademik, karena konteks clause-nya adalah sebuah petunjuk untuk kita memahami makna arti dari kata-kata yang sudah dijelaskan. Nah, gitu. Tapi kan konteks clause ini bisa diandalkan ketika kita hanya untuk tahu makna apa sih yang dimaksudkan gitu. Tapi kalau kita mencari misalnya kata akademiknya ini, terus kita harus mencari makna yang benar-benar maknanya, nah harus kita baru berandalkan kamus. Tapi kalau kita cuma bicara cuma untuk memahami sebuah konteks dari kalimat itu, memakai konteks itu nggak apa-apa. Ada beberapa jenis-jenis dari konteks clause, dan di sini kita akan menjelaskan pertama yaitu definition or restatement. Definition or restatement adalah sebuah jenis konteks clause yang menjelaskan lagi atau memberikan penjelasan dari kata yang sudah dijelaskan ini, dijelaskan lagi dengan kata yang lebih enak buat para pembaca yang baru-baru aja gitu, baru belajar bahasa Inggris. Dan seperti kayak the committee for to augment or increase the training program budget. Nah, kan para pembaca mungkin yang baru-baru belajar bahasa Inggris kan nggak tahu nih apa arti augment gitu. Tapi dengan adanya ini konteks clause dan increase, jadi pembaca itu tahu arti augment itu apa, karena augment sama increase itu artinya itu sama, yaitu meningkatkan atau menambah gitu. Nah, sama kayak gini juga. It was acceptable for moderator to berate or mock the panel members. Nah, apa tuh berate itu? Kan pembaca tuh ada nggak tahu apa artinya berate, tapi mungkin pembaca tahu juga apa artinya mock, karena berate sama mock itu artinya sama, yaitu mencaci maki gitu. Nah, di sini kita pasti bisa kayak memahami apa sih arti berate karena ada konteks clause definition dengan penambahan kata mock yang lebih enak dipahami gitu. Nomor 3, the contusion or the patient arm was one of several bruises on his body. Contusion, apa tuh contusion? Tapi setelah kita baca terus ada was one of several bruises on his body. Nah, bruises ini kan luka memar artinya. Berarti kita bisa memahami kalau contusion itu artinya sama dengan bruises. Karena contusion dan bruises itu kan artinya sama, yaitu luka memar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari definition restatement konteks clause. Dan jenis konteks clause yang kedua yaitu example or summary. Nah, example ini kan contoh. Jadi kita bisa menggunakan contoh-contoh untuk bisa mencontohkan sebuah kata-kata yang sulit kita pahami, yang belum kita pernah dengar, atau kata-kata akademik gitu. Misalnya kayak many felines such as cheetah, leopards, and lions live in Africa. Nah, kan kita tahu nih cheetah, leopard, and lions ini kan arti itu kucing besar gitu. Jadi kita dengan adanya contoh-contoh ini, jadi kita bisa memahami apa sih arti feline. Nah, feline artinya kucing gitu, karena ada contohnya. Nah, yang kedua terus, the river was full of noxious materials such as pesticides from the nearby farm. Nah, kan ada contohnya nih, pesticide. Pesticide itu kan kayak sebuah cairan kimia kan buat mematikan kayak rumput misalnya gitu, mematikan tanaman. Nah, itu kan berbahaya tuh kan. Jadi kita bisa
memahami arti noxious ini artinya material yang berbahaya gitu. Nah, yang ketiga, when attending a job interview, you should practice decorum. Nah, apa itu decorum? For example, dress well, be prepared, and thank your interviewer. Dress well, be prepared, and thank itu kan termasuk sebuah sopan santun ya buat job interview gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau decorum itu artinya sopan santun dengan dress well, be prepared, and thank your interview. Dan itu adalah contoh-contoh konteks clause berjenis example. Nah, ada lagi jenis konteks clause yang lain, yaitu comparison or contrast. Nah, comparison ini dia membantu kita dalam memahami kata-kata yang sulit kita pahami dengan cara membandingkannya dengan kata-kata lain. Seperti contoh, we can appreciate the relative safety of our life when we see the perilous condition of those in other culture. Nah, kita punya tahu nih apa arti perilous nih. Tapi kalau kita bandingkan dengan safety, nah kita membandingkan nih apa kebalikan dari safety, yaitu berbahaya kan. Jadi kita bisa tahu makna arti perilousnya adalah berbahaya gitu, kondisi yang berbahaya. Nah, yang kedua, although Theo was exuberant, the other friend mourned the king loss. Nah, kan kita tahu nih, mourn ini kan artinya kayak kecewa gitu kan, kayak sedih gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan sifat si Theo ini yang exuberant, tahu tuh kebalikan dari sedih itu apa? Yaitu riang kan, riang atau gembira. Jadi kita tahu kalau exuberant itu artinya sifat yang riang, gembira gitu. Nah, terus ada the coffee is strong, but it is not nearly as bold as the espresso served at the downtown cafe. Nah, kan kita setahu kita kan bold itu kan tebal, tapi kan kita nggak mungkin kita menyimpulkan kalau lah kopi kok bisa tebal gitu, nggak mungkin kan. Tapi adanya kata strong ini kita jadi tahu apa artinya bold. Bold sama strong itu sama-sama artinya kuat gitu. Tapi kan di sini kan but it is not nearly as bold, kan itu artinya tapi ini nggak sekuat espresso yang ada di cafe downtown gitu kan. Tapi kita bisa tahu kalau membandingkan walau maknanya itu sama, tapi kita tahu gitu kan. Strong sama bold itu artinya sama, karena nggak selamanya perbandingan kata itu selalu memiliki makna yang berlawanan. Tapi ini buktinya, ini maknanya sama, tapi kita bisa membandingkannya dan kita tahu arti bold itu adalah strong. Nah, begitu saja penjelasan tentang konteks clause dari saya Martinus Alex Palmero dari STKP PGRI Banjarmasin dengan NPM 3022. Terima kasih telah menonton videonya dan farewell.